Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sosiologi mengenai kelompok sosial. Jadi yang ditanyain pertama itu apa sih kelompok sosial itu? Jadi kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi. Lalu kriteria kelompok sosial menurut Robert K. Merton, yang pertama, kelompok sosial itu memiliki pola interaksi. Jadi setiap kelompok itu punya polanya tertentu. Misalnya harus dimulai dari ketua, kemudian ke wakil, kemudian ke anggota, atau misalnya pola terkecilnya dimulai dari anggota menyampaikan ke wakil, kemudian dari wakil baru menyampaikan ke ketua. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Jadi kamu menempatkan dirimu sebagai dan mengakui dirimu sebagai anggota kelompok tersebut. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Nah, ketika kamu berinteraksi sama orang lain juga menganggap kamu sebagai bagian dari kelompok tersebut. Lanjut, mengenai apa bedanya kelompok sosial dengan kolektiva, kategori sosial, kerumunan, dan publik. Kita bahas kolektiva. Kolektiva adalah sejumlah orang yang mempunyai solidaritas berdasarkan nilai bersama serta memiliki kewajiban moral menjalankan peran yang diharapkan. Tidak ada unsur interaksi di dalam kolektiva. Begitupun dalam kategori sosial. Kategori sosial adalah suatu himpunan peran yang mempunyai ciri yang sama dan tidak ada interaksi. Jadi dalam kolektiva dan kategori sosial, keduanya tidak memiliki interaksi di dalamnya. Yang membuat beda adalah kolektiva memiliki kewajiban moral untuk menjalankan peran yang diharapkan. Sementara dalam kategori sosial, kamu hanya berbentuk kumpulan orang karena latar belakang ciri yang sama. Yang ketiga ada kerumunan dan publik. Yang membuat kerumunan dan publik ini berbeda adalah kerumunan ini adalah sejumlah orang yang berada di satu tempat karena sesuatu yang menarik perhatian mereka. Misalnya kerumunan orang yang nontonin kebakaran, itu disebut kerumunan karena interestnya adalah si kebakaran tadi. Yang terakhir ada publik. Publik adalah sejumlah orang yang memiliki perhatian pada hal yang sama. Interaksinya bersifat tidak langsung, yaitu melalui saluran komunikasi. Misalnya lagi ada sinetron azab di Indosiar misalnya, nah terus kamu dengan beberapa teman-temanmu misalnya sama-sama tertarik untuk nonton itu, nah itu disebut sebagai publik karena ketertarikannya pada satu hal tetapi melalui media, tidak secara langsung. Kalau secara langsung maka dia disebut sebagai kerumunan. Nah lanjut, ciri kelompok sosial yang pertama merupakan satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan dengan kelompok sosial lainnya. Artinya setiap kelompok sosial punya ciri yang menonjol dibanding kelompok yang lain. Misalnya kelompok A cirinya adalah orang-orang yang smart, intelijen dan lain-lain. Sementara kelompok B adalah tipe-tipe anak-anak terbuang misalnya. Nah itu adalah contoh dari setiap kelompok punya cirinya masing-masing. Nah, yang kedua, tiap anggota memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Artinya ketika kamu bergabung dalam satu kelompok, kepentingannya pasti sama. Misalnya kamu ada di satu kelas, misalnya di kelas 11 IPS A. Artinya tujuannya untuk sama-sama bisa menerima pelajaran dengan baik, sama-sama naik kelas dan sama-sama berhasil kemudian. Yang ketiga, memiliki struktur sosial. Setiap kelompok sosial pasti memiliki struktur sosial. Struktur itu bisa berbentuk kelembagaan, misal ada ketua, wakil, anggota, bendahara, sekretaris, itu adalah struktur sosial. Yang keempat, tiap anggota memiliki peran yang berbeda. Nggak mungkin kan bendahara tugasnya nyapu-nyapu. Nah, jadi setiap orang memiliki peran yang berbeda. Artinya setiap orang punya pembagian tugas dan job desk yang jelas. Yang kelima, memiliki norma yang mengatur anggota. Artinya setiap anggota diatur oleh norma yang ada. Misalnya kamu harus makan pakai alat makanmu sendiri, misalnya di Alaskar, itu termasuk norma yang mengatur kamu. Atau misalnya kamu nggak boleh ada interaksi dengan perempuan, atau begitupun sebaliknya, laki-laki nggak boleh ada interaksi dengan perempuan kayak gitu. Itu termasuk norma yang mengatur anggota. Nah lanjut ke proses pembentuk kelompok. Proses pembentukan kelompok itu dimulai dari kita sebagai individu. Kita sebagai individu nggak mungkin bisa survive ngelakuin semua hal sendirian. Jadi individu harus membentuk kelompok untuk bisa survive dalam kehidupannya. Nah,
Kemudian ketika individu mulai berinteraksi sama orang lain, kemudian dia akan membuat kelompok kecil. Nah, kelompok kecil ini paling kecil ada yang namanya dyad dan triad. Jadi dyad ini adalah kelompok kecil yang terdiri dari dua orang yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Contohnya adalah pernikahan. Nah, jadi jeleknya si dyad ini adalah interaksinya tuh intim, deket banget. Tapi jeleknya ketika salah satunya mengundurkan diri, maka kelompoknya akan bubar. Contohnya pernikahan, nggak mungkin pernikahan itu bisa bertahan tanpa ada suami atau tanpa ada istri. Itu contoh dari dyad. Jadi ketika misalnya si istrinya meninggalkan ikatan pernikahannya, maka otomatis pernikahannya akan berakhir. Nah, itu adalah kekurangan dari dyad. Kelebihannya, hubungannya bersifat intim. Lalu mereka punya kedekatan yang sangat dekat, seperti itu. Nah, lanjut, ada triad. Triad ini adalah kelompok yang terdiri dari 3 orang yang saling berinteraksi. Kebaikannya adalah kelompok dapat terus berjalan walaupun salah satunya mengundurkan diri karena masih ada sisanya 2. Kekurangannya, interaksinya akan jadi terpecah karena adanya 3 orang, jadi hubungannya tidak terlalu intim dibandingkan dengan dyad. Nah, yang terakhir, faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama adalah karena adanya kepentingan yang sama. Otomatis kamu bisa membentuk kelompok karena ada kepentingan yang sama. Misalnya si A dan si B ngebentuk kelompok, misalnya karena sama-sama tujuannya pengen belajar bareng. Itu bisa karena kepentingan yang sama. Yang kedua, karena pertalian darah atau keturunan yang sama. Misalnya kamu sama-sama bermarga Simanjuntak, maka kamu bisa membuat kelompok sosial berdasarkan kesamaan keturunan. Yang ketiga, ada daerah atau wilayah yang sama. Misalnya kamu sama-sama berasal dari wilayah Minang. Nah, kamu akan membuat misalnya kelompok mahasiswa Minang. Nah, itu adalah contoh dari kelompok sosial berdasarkan daerah atau wilayah yang sama. Sekian materi untuk hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.